Pastikan Anda menonton video utama kami berikut ini. Kan sebenarnya Mas itu kan kalau flashback ya, kan naik jabatan dari manajer Iya, ke dari direktur manajer ya. ke direktur. Ya, dari manajer ke direktur, oke. Itu kalau dilihat dari situ pencapaian itu bisa jadi buat lebih percaya diri kan? Benar, tapi kan pada saat itu ada rasanya beda. Jadi kalau misalkan dulu ya oke percaya diri, orang lihatnya percaya diri, tapi di dalam tuh kayak ada rasa kayak energinya nggak sinkron gitu loh, kayak deg-degan, insecure gitu kan. Oh, Kayak iya, ada iya. deg-degan dulu gitu. Oh, ada Tadi tuh deg-degan. kayak sinkron aja energinya gitu. Kayak confident ya confident gitu loh. Jadi baru ngerasain confident yang sesungguhnya tuh seperti ini gitu ya? Maksudnya mulailah kayak gitu. Kayak kemarin kan ngobrol gitu kan, kalau dulu kan kayak ngobrol sama itu kan takut-takut kan, takutnya nanti orang persepsinya gimana, ini segala macam. Kemarin tuh kayak netral aja gitu, kan dengerin tuh kayak oh ya udah gitu, orang punya persepsi yang berbeda ya udah nggak masalah kayak gitu loh. Iya. Oh, sebelumnya ada ya perasaan seperti itu? Ada, selalu ada gitu, selalu ada perasaan seperti itu. Dan sebelum teman tuh pasti deg-degan dulu gitu kan. Bahkan kalau presentasi aja sampai kayak sebelumnya gemeter dulu, tapi pas lagi presentasi tetap lancar gitu. Cuman ada ketika present itu ya keluarnya selalu confident, tapi di dalamnya itu ya energi itu kayak bukan berantakan, kayak deg-degan lah segala macam kayak gitu. Nggak sinkron. Jadi nggak sinkron, jadi berusaha untuk kelihatan confident, tapi sebenarnya di dalamnya itu bergejolak dan kayak gitu. Padahal di dalamnya pura-pura ya kesannya gitu. Kayak gitu. Orang kan nggak ngeliat kan, orang kan cuma ngeliat, ngeliat bungkusnya doang kan. Gitu. Iya. Pencitraan ya jadi. Gitu. Kadang jadi nggak enjoy ya. Iya, nggak enjoy benar. Orang lihatnya pede aja ya kalau dulu ya, padahal di dalamnya enggak. Iya. Kalau sekarang antara di dalam dan di luar udah sinkron berarti ya. Kalau udah awal Mas, memang benar lebih percaya diri dan percaya dirinya tuh apa adanya gitu, benar kan? Jadi lebih ya udah gitu loh. Iya betul, ya udah. Jadi lebih percaya dirinya tuh muncul dari dalam diri ya, jiwa kita gitu. Tapi lebih apa adanya, jujur aja. Seperti itu ya? Itu sih yang kemarin aku rasain sih kayak gitu ya. Itu apa kan ketemu sama karyawan pabrik gitu kan. Beberapa karyawan kayak kan beda kan mindsetnya gitu. Kalau dulu kan agak ada takut salah ngomong segala macam gitu. Iya. Kalau kemarin oh ya udah gitu. Sekarang sepertinya kayak lebih bisa menghandle ya, ada rasa menghandle dan nggak takut salah lagi karena yakin ya udah benar aja. Kayak gitu. Jadi itu ya kemarin yang aku rasain ya. Kayak tadi juga kan aku rasainnya gitu kan, lagi ngobrol sama bosku. Itu kan cukup lama sekali ngobrolnya. Ya kerasanya sekarang udah lebih beda nih powernya, bener nggak? Lebih ini. Ini besok nih ada rehearsal buat presentasi. Biasanya itu udah deg-degan dari sekarang nih, harus latihan dulu karena bahasa Inggris juga kan kayak gitu. Karena kan nanti Senin ada presentasi, ada regional VP datang lah, VIP guest gitu kan datang. Itu biasanya rehearsal dulu, kemudian ini kalau sekarang sih oh ya udah tiba-tiba oke mau ngomong ini, ntar besok ya terserah aja, besok aja, yang penting ya be myself aja gitu loh. Kayak udah emas deh auranya. Nanti dilihat fotonya ya. Coba deh, tapi tetap aja masih belum bener-bener ini ya, maksudnya ya udah at least ada sedikit perbedaan lah gitu. Jadi kayak nggak terlalu takut gitu kan, kok ketemu orang gitu loh. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang solusi Glow Spring dan juga Acer yang akan menjadi solusi di era krisis nanti, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan latar belakang saya sekaligus profil saya di kesempatan kali ini. Saya termasuk generasi milenial, berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan dilahirkan di Jakarta, kemudian sejak SD pindah ke daerah Jawa Barat. Dari kecil, saya dididik dengan cara yang sangat keras. Lebih tepatnya dengan kekerasan. Sehingga sejak kecil, saya tidak paham apa itu rasanya kasih sayang. Almarhum orang tua saya adalah pekerja mebel yang mampu membiayai saya hingga SMA. Namun beruntungnya, saya ikut tes SPMB dan mendapat beasiswa dari guru saya. Karena ternyata saya berhasil diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung, di ITB, dengan jurusan matematika. Meski saya merasa salah jurusan bahkan di semester pertama, tapi akhirnya saya bisa lulus pada tahun 2009. Masa perkuliahan adalah titik balik dari perubahan yang sangat brutal dalam karakter saya,
Yang sebelumnya, saya adalah anak yang sangat pendiam, pemalu, sangat insecure, sering menangis, sering merasa bersedih. Kemudian saat di kuliah, saya berubah menjadi pribadi yang lebih percaya diri, yang lebih berani. Saya merasa karakter itulah sebenarnya diri saya. Perubahan karakter ini adalah buah dari berbagai kegiatan yang saya ikuti di dalam kampus maupun di luar kampus. Kegiatan di luar kampus yang paling berkesan bagi diri saya adalah ketika saya mengikuti kursus broadcasting and public speaking, kemudian terpilih menjadi peserta terbaik dan boleh magang di salah satu radio yang ada di Bandung. Jadi waktu itu sambil kuliah saya juga bekerja menjadi penyiar radio, kemudian menjadi guru les privat, matematika, fisika, kimia untuk anak-anak SMA, dan juga kadang-kadang menjadi MC, moderator, dan pernah menjadi host TV. Kemudian saat lulus kuliah waktu itu, ya entah karena pengaruh dari past life saya atau kehidupan masa lampau saya yang memang tidak pernah bekerja kepada orang lain kecuali menjadi hakim dan juga menjadi guru, maka ketika lulus saya memilih untuk tidak melamar ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar seperti teman-teman saya. Saya malah melamar menjadi guru dan tetap siaran radio di Bandung. Dan setelah selang beberapa lama, saya akhirnya berpikir kayaknya udah cukup deh menjadi guru, menjadi penyiar radio. Saya ingin dunia yang lebih baru lagi, yang income-nya lebih besar lagi. Sebenarnya waktu itu saya ingin sekali mencoba untuk berbisnis. Tetapi karena tidak ada akses, tidak ada modal, kemudian orang yang bisa mengajari, tidak ada skill, tidak ada apapun ya yang bisa menunjang saya untuk berbisnis, maka akhirnya saya beralih ke dunia marketing. Kemudian saya menjalani dunia marketing ya, karena saya pikir secara logika dunia marketing memiliki potensi income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan menjadi pegawai atau karyawan biasa. Oke, kemudian saya jalani terus ya, dan kehidupan menjadi berubah sedikit menjadi lebih baik. Akan tetapi saya mulai mengalami sebuah kejatuhan pada tahun 2015. Singkatnya, pada tahun 2015, usaha yang telah saya lakukan ternyata kembali ke titik nol. Sampai saya tidak punya apa-apa. Setelah lulus kuliah, kehidupan memang menjadi lebih keras dan banyak sekali peristiwa yang telah saya alami. Saat itu, saya baru mengenali yang namanya berbagai pengkhianatan. Orang-orang yang manis di depan, tapi sebenarnya hanya menginginkan uang. Mungkin saja di zaman ini memang sangat keras. Untuk orang-orang seperti saya, yang kemungkinan lebih mudah dimanipulasi karena mudah percaya, mudah ditindas karena tampak tak berdaya dan juga dimanfaatkan. Di tahun 2015-2016, praktis saya tidak memiliki apa-apa. Motor dan mobil sudah tidak ada. Bahkan laptop dan handphone pun sampai tidak punya. Saya bingung harus bekerja apa lagi untuk menghasilkan uang. Saya pun bertanya kepada diri saya, apakah kondisi ini akan berakhir dan menemukan solusinya? Saya sangat bingung dan sangat takut pada waktu itu. Karena saya sama sekali tidak punya financial backup, tidak punya support system. Saya seperti berjalan sendirian, tidak ada penolong, dan harus bangkit sendiri dari reruntuhan. Namun saat sekarang ini, setelah saya dalami secara spiritual, ternyata memang saya seharusnya tidak berkecimpung di dunia yang seperti itu. Dan tidak terlibat dengan orang-orang seperti mereka. Karena pada kenyataannya tidak sesuai dengan misi jiwa saya, yang ternyata lebih ke arah spiritual. Ada juga sebagian orang yang bilang bahwa fase itu saya alami karena leluhur saya mengintervensi dan mengarahkan ke jalan spiritual agar sesuai dengan misi jiwa saya. Apapun itu, pada tahun 2016, di tengah himpitan yang sangat besar dan rasa putus asa, saya menemukan sebuah website spiritual dari India. Bukan aliran agama Hindu, tapi sebuah yayasan riset spiritual yang bersifat universal, yaitu SSRF, yang memang diikuti oleh banyak orang dari berbagai negara. Nah, kemudian saya membaca semua artikel yang ada di website tersebut, kemudian saya mengikuti arahan untuk memperbaiki spiritual saya,
Kemudian lambat laun saya pun mengikuti satsang ataupun pertemuan online mereka dan juga menjalani latihan spiritual yang diarahkan, yang tentunya bersifat universal. Jadi yayasan ini diikuti oleh berbagai agama yang ada di dunia dan mereka tidak mengerahkan harus kesini kesana, tidak, karena memang bersifat universal. Misalnya kita disuruh zikir, kita masih boleh mengucap zikir sesuai dengan agama masing-masing. Waktu itu saya sempat juga menceritakan masalah saya ke mentor yang ada di sana dan jawabannya kemungkinan saya memang sedang mengalami pembalasan karma buruk dan untuk segera bisa melepas, membakar karma buruk tersebut direkomendasikan untuk lebih giat lagi latihan spiritual. Kemudian muncul tekad dalam diri saya untuk latihan spiritual dengan cara berzikir, menyebut nama Tuhan sesuai dengan agama saya. Lalu pada waktu itu saya pun berzikir terus-terusan siang dan malam. Sampai akhirnya pada tahun 2017 ketika saya suatu hari sedang berzikir dari jam 6 pagi sampai jam 11-an, saya mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Yaitu saya mengalami OBE, yaitu Out of Body Experience. Di mana roh saya seperti terbang ke langit mencari Tuhan dengan dipenuhi dengan perasaan yang sangat mengharukan sekali sampai akhirnya saya menangis terseduh-seduh. Nah, setelah mengalami pengalaman out of body experience tersebut, saya kemudian beralih ke pengalaman spiritual selanjutnya, yaitu pengalaman bisa melihat past life saya sendiri atau kehidupan masa lampau saya. Akhirnya saya mulai menelisik past life saya satu persatu. Di saat itulah saya bisa memahami tentang sejarah diri saya sendiri. Lewat jalan spiritual ini, akhirnya saya bisa mengetahui siapakah sebenarnya diri saya dan apa misi jiwa saya di kehidupan kali ini. Saya melihat beberapa past life saya yang ternyata kebanyakan menjadi guru spiritual, sesuatu hal yang sangat tidak saya sangka sama sekali. Saat mengetahui, saya sangat terharu sekali, bahkan sampai menangis. Kenapa? Karena saya pernah membaca buku tentang tokoh spiritual A, tokoh spiritual B, C, dan ternyata saya baru tahu ketika itu bahwa mereka adalah jiwa saya sendiri. Penglihatan past life pertama saya adalah ketika saya melihat jiwa saya dalam bentuk tubuh di kehidupan masa lampau memakai sebuah jubah, kemudian berkepala botak, ada lap di bahu kanan, sambil berdiri tapi agak bongkok, maksudnya seperti menghormat. Dan di situ ada perasaan seperti saya sedang melayani seseorang yang berjiwa sangat agung. Dan itu sangat mengharukan sekali juga, ya, karena sangat merasakan emosi pelayanan yang luar biasa kepada sosok yang agung tersebut. Dan ternyata sosok yang agung itu adalah Buddha Gautama. Di situ saya melihat siluet dari sosok Buddha yang sedang duduk bersila dengan berdiri dan juga dengan pelayan. Rasa pelayanan yang sangat tinggi. Saya melayani beliau. Itulah pengalaman pertama kali melihat past life saya yang sungguh mengharukan. Ternyata saya pernah menjadi pelayan seorang jiwa yang sangat agung, yaitu Buddha Gautama. Setelahnya, saya pernah melihat jiwa saya juga bereinkarnasi menjadi sufi di negara Irak, di negara Timur Tengah. Sufi laki-laki, sufi perempuan. Dan itu juga tidak saya sangka dan saya juga menangis saat mengetahuinya. Kemudian jiwa saya juga pernah menjadi guru spiritual dari Tibet. Guru spiritual yang cukup sakti. Dari berbagai pengalaman penglihatan past life tersebut, saya mendapatkan sebuah pesan dari alam semesta bahwasanya ketika level kesadaran energi spiritual kita sudah tinggi, maka Tuhan akan memberikan kita sebuah tugas untuk memimpin manusia yang lainnya. Dan ya, di past life selanjutnya, setelah saya berevolusi secara spiritual, kemudian diberi tugas memasuki gerbang-gerbang istana di berbagai penjuru dunia. Dimulai dari menjadi penasehat kerajaan, lalu naik lagi di kehidupan selanjutnya, menjadi putri, menjadi raja, menjadi ratu di berbagai kerajaan di seluruh belahan wilayah di dunia ini. Dan akhirnya saya pernah past life saya di Amerika Serikat, ya, sebelum kehidupan yang sekarang persis. Saya menjadi seorang peneliti antropolog yang bernama Ruth Benedict. Beliau tinggal di New York, Amerika Serikat. Kemudian di sini saya di tahun 2025 hidup di negara Indonesia, menjadi seorang pembimbing spiritual dan juga menjadi pendiri dari Close Spring dan juga ICER, komunitas pertahanan masyarakat yang akan berguna di masa depan. Maka dari itu,
saya meyakini sekali akan adanya past life. Bahwa past life, reinkarnasi adalah bagian dari hukum alam yang mau kita percaya atau tidak. Tapi hukum alam itu sudah bekerja dalam diri kita. Bedanya adalah ada orang yang mengetahui, ada yang tidak. Ada yang sudah mampu menggali, ada yang belum. Ada yang sudah tahu apa misi jiwanya, ada yang belum. Jadi apa sih tujuan reinkarnasi? Reinkarnasi yang merupakan sebuah perjalanan jiwa, sebuah perjalanan evolusi kesadaran manusia dalam rangka mencapai pencerahan sejati atau bersatunya kesadaran kita dengan kesadaran Tuhan menuju ke pembebasan terakhir. Setelahnya, dengan berbagai pengalaman spiritual tersebut, saya tetap menjalani hari-hari saya sampai suatu ketika saya mendapatkan sedikit uang dari hasil jualan buku-buku motivasi, buku-buku pribadi saya ya di Car Free Day. Jadi karena saya tidak punya uang sama sekali, saya sampai harus menjual buku-buku di perpustakaan pribadi. Jadi saya membawa koper, saya masukkan buku-buku itu, kemudian sampai di Car Free Day, saya menggelar dagangan saya berupa buku-buku saya ya. Kemudian dari situ saya mendapatkan uang. Saya jual satu bukunya itu sekitar 20 ribuan ya, padahal saya belinya mungkin 70 ribu atau sampai 100 ribuan, tapi saya jual sangat murah sekali. Sampai akhirnya saya dapat uang sekitar 300 ribuan. Dari uang itu saya beli handphone bekas ya, sekitar 300 ribuan. Kemudian saya mulai terhubung dengan orang-orang di Facebook secara online. Saya kemudian sambil membagikan kisah saya atau pengalaman saya ya di Facebook tentang spiritual, tentang filosofi dan lain sebagainya. Kemudian pertemanan saya semakin meningkat, banyak sekali orang yang DM saya, dan singkat cerita, akhirnya saya membuka lembaga jasa spiritual secara online, konsultasi, ada juga numerologi ya. Karena saya waktu itu juga belajar bagaimana merubah nama kita menjadi lebih hoki, lebih ideal dengan ilmu numerologi dan astrologi, Vedic astrologi juga ya. Jadi ada 3, numerologi, astrologi, dan Vedic numerologi. Saya belajar secara otodidak dalam waktu 3 bulan, dan saya buka jasa itu di website saya. Akhirnya saya buka website Konsultan Karen waktu itu dan rubah nama jadi Master Sasi Kirana di tahun 2023. Waktu itu jasa yang pertama kali dibuka adalah jasa penerawangan energi dan aura, kemudian jasa nama hoki dan ideal, kemudian jasa terawang leluhur, past life, dan lain sebagainya. Ada juga konsultasi secara spiritual. Pada tahun 2018, akhirnya saya berani untuk membuka bimbingan spiritual secara grup waktu itu. Dan beranjak terus hingga tahun 2021, saya mulai berpikir untuk membuka jasa bimbingan spiritual yang memiliki tahapan, dan saya namakan sebagai Glow Spring Glorious Spiritual Coaching. Dan dari situ, saya mulai mendapatkan klien-klien menengah atas secara online. Dan kini di tahun 2025, saya termotivasi untuk membuka layanan bimbingan spiritual secara offline, secara pertemuan langsung ya, yang berupa retret spiritual. Sebuah retret yang mengaktifasi level kesadaran mereka, membuka ruang vibrasi tinggi yang selama ini tertutup oleh kesibukan, ambisi, dan tekanan dunia luar. Retret ini tidak hanya menawarkan penyembuhan, tetapi juga transformasi eksistensial. Sebuah pengalaman spiritual yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan saya tahu, para VIP, karena mereka telah memiliki banyak hal, kini akhirnya mereka membutuhkan sesuatu yang lebih otentik, lebih tulus, lebih murni, dan akan lebih membebaskan mereka. Ini bukan soal pelarian, tapi ini adalah jalan pulang ke dalam diri. Dan saya siap menjadi fasilitator perjalanan tersebut. Dan dalam dunia bisnis yang penuh tantangan, masalah bisa muncul dari berbagai arah. Dari kepemimpinan yang rapuh, stres karyawan, hingga strategi bisnis yang tidak efektif. Terdapat 75 aspek krusial yang menentukan keberhasilan perusahaan Anda. Glow Spring hadir dengan metode revolusioner berbasis blessing energi tingkat tinggi, serta berbagai metode lainnya yang unik dan efektif. Dengan pengalaman lebih dari 7 tahun, dan melalui pendekatan holistik, kami membersihkan hambatan energi negatif, membuka potensi tim Anda, dan menyelaraskan visi perusahaan Anda untuk meraih kesuksesan di masa depan. Energinya sangat-sangat besar tadi. Dampaknya di bisnis juga lancar tadi, sampai capek menerima uangnya tadi. Wah, hari ini kayak air mengalir deras gitu ya. Pas saya meeting ya tadi, saya berasanya gini Master, konsentrasi ini gitu lebih, saya bisa menjelaskan dengan jelas, menguasai kondisi sekitar gitu. Jadi orang lain lihat saya berwibawa juga, berasa dari dalam diri saya itu saya lebih pede gitu kan, ada power gitu.
saya pembawaan saya itu jadi sabar. Itu yang saya rasain paling efek ke saya. Paling benar-benar ngefek ke saya itu jadi lebih sabar banget rasanya dibanding saya yang sebelumnya ya. Lebih berenergik, kayak beraktivitas lebih semangat gitu. Lebih semangat, tapi nggak stres ya. Pikiran tenang, mungkin kayak jauh sekali berbeda. Rasakan perubahan nyata, fokus meningkat, kepemimpinan yang lebih kuat, dan produktivitas yang akan melonjak drastis. Glowspring, solusi menyeluruh untuk 75 aspek tantangan perusahaan Anda. Saatnya transformasi dimulai. Hubungi kami sekarang juga dan jadilah bagian dari revolusi energi untuk kesuksesan perusahaan Anda. Melalui program yang saya desain khusus, dengan energi blessing tertinggi yang sangat langka, dan juga blessing equipment yang sangat powerful. Karena jiwa yang besar pantas mendapatkan bimbingan dan juga fasilitas yang sejajar. Itulah perjalanan singkat saya, dan kita akan lanjutkan ke bab berikutnya.
bukan perumahan biasa. Hidup tetap aman, makmur, bahagia, damai sejahtera di tengah berbagai krisis yang melanda dunia.